Ratusan masyarakat adat Dayak dan mahasiswa di Kalimantan Utara menggeruduk kantor DPRD dan Polres Kaltara. Selain di Kaltara, masyarakat adat di Samarinda menggelar ritual pemotongan kepala babi sebagai bentuk kekecewaan terhadap ucapan Edi Mulyadi. Ratusan masyarakat adat Dayak bersama mahasiswa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota Kalimantan Utara. Sambil berjalan kaki, massa berorasi menuntut Edi Mulyadi diproses hukum karena telah melakukan ujaran kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Massa mengaku ucapan Edi Mulyadi telah menyinggung masyarakat Kalimantan, terutama suku Dayak yang merupakan warga pribumi. Selain di DPRD, massa juga mendatangi Polres Tarakan dan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada kepolisian agar segera memproses Edi Mulyadi. Pertama itu tuntutannya adalah bahwasanya penjarakan tangkap Edi Mulyadi secara proses hukum yang ada di negara Republik. Selain di Kalimantan Utara, aksi turun ke jalan juga digelar ratusan masyarakat adat Dayak di Simpang Lembu Sawana, Samarinda, Kalimantan Timur. Sambil berorasi dan membentangkan spanduk, masyarakat adat Dayak menuntut agar Edi Mulyadi ditangkap karena dianggap telah melukai warga Kalimantan. Dalam aksinya, masyarakat Dayak menggelar ritual pemotongan babi dan ayam sebagai simbol kekecewaan atas ucapan Edi. Masyarakat Dayak itu marah, tersinggung, leluhur kita marah, tersinggung atas tindakan orang-orang yang melecehkan suku itu sendiri. Atas viralnya ucapan yang diungkapkan, Edi Mulyadi telah meminta maaf dan mengklarifikasi dan mengaku tidak bermaksud menyinggung warga Kalimantan. Jika biasanya mendengar Ian Kasela bernyanyi di atas panggung, kali ini ia bersuara atas penghinaan terhadap kota kelahirannya Kalimantan. Kita sapa Ian Kasela. Bang Ian, selamat malam. Selamat malam Bang Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daradam. Ya. Oke, Bang Ian, ini Edi Mulyadi mengeluarkan pernyataan kontroversial, tapi dia sudah meminta maaf. Seterusnya apa? Seterusnya ya kita tunggu aja proses dari kepolisian kali ya Bang ya. Karena memang dari teman-teman dinsanak, sahabat, keluarga, semua yang ada di Kalimantan sudah melakukan pelaporan tersebut. Mudah-mudahan bisa secepatnya diproses penyidikan ataupun penyelidikan itu sendiri. Oke. Pernyataan itu katanya bukan menghina, tapi untuk menggambarkan dari Jakarta yang ramai kemudian pindah ke satu tempat yang jauh dari kota Jakarta. Cukupkah penjelasan itu bagi Bang Ian dan kawan-kawan? Kalau kata orang Kalimantan, ulun pribadi, mungkin secara manusiawi, ulun ya gimana ya? Ya gini deh. Mungkin kalau untuk keputusan dia bersalah atau tidak, itu mungkin ranahnya nanti biar kepolisian yang memutuskan. Tapi kalau opini ataupun asumsi Ian pribadi, bukan mewakili, tapi Ian sebagai warga Kalimantan, melihat pernyataan Bro Edi terlalu sangat simpel dan sederhana. Disayangkan banget. Mungkin gini ya, aku sendiri juga hijrah ke Jakarta itu dari tahun 90-an. Oke. Benar sekali, aku sih tidak bilang bahwa itu kata-kata jin buang anak itu memang itu bahasa bercandaan. Betul. Bahasa terbiasa untuk kalangan internal. Catat, kalangan internal loh. Bukan untuk direspon ataupun dibawa ke publik. Dan di sini sih kalau aku yang melihat sih, kalau penilaian aku pribadi, yang disayangkan sih sebagai manusia biasa, khilafnya beliau ini Bro Edi ini intonasinya kali Bang ya. Oke. Intonasinya itu yang membahayakan kalau buat aku. Jadi sehingga ada yang menertawakan kan. Nah itu sih yang aku sayangkan gitu loh. Dan kalau kita sama-sama lihat dari cara dia meminta maaf, aku sih gini ya. Aku pribadi balik lagi. Aku sih oke lah, dia minta maaf, dia sudah berucap minta maaf. Cuman memang ada sedikit yang aku rasakan, aku lihat dari gesturnya dia tuh kayaknya masih kurang serius.
Oke, bagi warga Kalimantan, katanya kalau ada pernyataan yang menyinggung warga di sana harus datang untuk meminta maaf. Kalau misalnya diatur kedatangannya ke sana minta maaf, apakah bisa dianggap selesai secara adat atau bagaimana, Bang Ian? Ya mungkin kalau sudah bertemu dengan para sesepuh, dengan para ketua paguyuban, dengan sanak saudara kami warga Kalimantan, mungkin ya, kalau aku sih karena gini, aku mengingat filsafah ataupun kata-kata, mungkin kata-kata orang tua kita bahari, kata-kata guru-guru kita bahari di Kalimantan, di Banua kita, memang kada boleh menyimpan dendam. Itu pegangan orang Kalimantan. Kita tidak pernah menyimpan dendam. Tapi kita lihat dulu keikhlasan, ketulusan, kejujuran dari Edi Mulyadi ini sendiri. Bro Edi ini kira-kira tulus nggak, jujur nggak dia berucap minta maafnya itu. Itu sih yang harus kita lihat dulu. Yang aku sayangkan cuma satu sih, permintaan maaf dia ini. Ini kan itu yang kalau kita lihat sama-sama di video itu juga teman-teman aku yang tadi datang ke sini loh. Tadi itu mereka datang ke sini, mereka konfirmasi. Jadi itu bukan atas kesadaran, itu yang aku sayangkan. Baik, jadi supaya kemudian keindonesiaan kita terjaga, Bang Ian, himbauannya apa ini? Saya pribadi sebagai orang Banua Kalimantan sudah membuat juga video pendek mengajak untuk dinsanak-dinsanak yang ada di Kalimantan untuk meredam sedikit. Iya, kalau emosi, iya. Sebagai manusia, saya pribadi juga sangat emosi, makanya kata-kata kasar saya keluar. Itu wujud respon secara spontan saya tidak terima kalau ada yang berani menghina bumi tercinta kami, yaitu Kalimantan. Nah, tapi di sisi lain kita di sini sudah melihat dari pihak kepolisian sudah merespon. Alhamdulillah pihak kepolisian merespon dengan baik dan secepatnya akan memproses. Jadi mungkin di sini Ian Kasela bukan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan masih dianggap sebagai sanak saudara, masih dianggap sebagai orang Kalimantan, memohon, meminta, mengharap mudah-mudahan dinsanak-dinsanak di sana mau bersabar sedikit, kita tahan lagi emosi, biar jangan semakin panas, kita lihat proses dari penyidikan dari kepolisian tersebut, itu aja sih. Baik, Bang Ian, himbauannya bagus sekali. Kita semua sama-sama tahan emosi. Terima kasih, Bang Ian. KPK dan Brimob bersenjata lengkap kembali menggeledah rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Sebelumnya, kedatangan anggota polisi mendapat perlawanan warga yang menolak pembebasan sekelompok orang yang dikerangkeng di rumah Bupati tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Brimob kembali mendatangi rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Kedatangan tim penyidik dikabarkan untuk kembali melakukan penggeledahan secara paksa di rumah Bupati Langkat untuk mengumpulkan barang bukti. Sebelumnya sejumlah warga mencoba menghadang petugas gabungan yang terdiri dari BNNP, BNNK, dan Ditres Narkoba Polda Sumut yang ingin memindahkan warga yang berada di dalam kerangkeng manusia milik Bupati Langkat. Warga beralasan para warga binaan tersebut sudah lama difasilitasi dan diberikan pekerjaan oleh sang bupati meski tidak digaji. Abang berapa lama di sana, Bang? 5 bulan, Bang. 5 bulan? Pecandu juga? Pecandu, Bang. Abang tinggal satu sel berapa orang, Bang? Satu sel kemarin 13 orang, Bang. 13, satu orang, satu sel. Ya, Bang. Betul, memang keterangan yang diberikan oleh beberapa pengurus, mereka jangka 3 sampai dengan 5 bulan, 4 bulan mohon maaf, itu kemudian mereka dipekerjakan di perusahaan pengolahan sawit. Sementara itu Migrantir menyebut mereka yang berada dalam kerangkeng adalah para pekerja perkebunan sawit yang menjadi korban perdagangan orang. Penemuan kerangkeng manusia di rumah Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin alias Cana diketahui saat KPK dan polisi menggeledah rumah sang bupati. Bupati Langkat terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di wilayahnya. Ia ditangkap bersama sejumlah pejabat lainnya termasuk ASN dan pihak swasta. Kita langsung berbincang dengan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrancare, Anis Hidayah, yang pertama kali mengangkat masalah kerangkeng ini. Mbak Anis, selamat malam. Malam, Bang Latif. Tadi ada Ian Kasela, ini ada Anis Pandepok.
Mbak Anies, sehari setelah Mbak Anies melaporkan ke Komnas HAM tentang adanya dugaan perbudakan, tiba-tiba banyak orang yang bilang itu rehabilitasi. Bagaimana Mbak Anies melihatnya? Ya, kita tahu juga infonya itu untuk rehabilitasi gitu ya. Tetapi bahwa rehabilitasi itu tidak boleh menjadi dasar atau menjadi alasan bahwa orang yang direhabilitasi boleh kemudian dipekerjakan secara sewenang-wenang. Dipekerjakan secara sewenang-wenang itu artinya memanfaatkan posisi lemah ya, kemudian tidak digaji, bekerja lebih dari jam yang semestinya diatur oleh ILO, tidak ada pelindungan sosial, kemudian makannya tidak sesuai dengan standar gitu ya, ada dugaan juga penyiksaan gitu. Ini yang menjadi highlight migrant care, kenapa kemudian ini kita laporkan kepada Komnas HAM gitu. Oke. Ketika menemukan tempat tersebut, adakah nuansa bahwa tempat itu sebagai tempat rehabilitasi yang harusnya manusiawi? Kalau melihat hanya dari selnya ya, karena kami menerima laporan awal itu kan sel gitu, juga kebingungan rehabilitasinya di mana gitu, karena biasanya kan rehabilitasi itu banyak sekali aktivitas gitu ya, yang memulihkan pecandu narkoba kemudian menjadi orang yang lebih sehat begitu ya, kembali ke lingkungan sosial dan keluarganya gitu. Tetapi saya tidak ingin lebih jauh ke sana karena yang menjadi poin yang ingin disampaikan migrant care adalah soal memanfaatkan posisi lemah dan menggunakan kekuasaannya gitu ya, bertindak secara sewenang-wenang gitu, mempekerjakan orang yang sedang direhabilitasi gitu. Itu menurut kami adalah ada indikasi perbudakan, apalagi ada dugaan juga penyiksaannya gitu. Jadi selalu itu yang kami tekankan. Oke, BNN Langkat menyatakan bahwa tidak ada rehabilitasi di luar sepengetahuan mereka. Apakah kemudian Komnas HAM bisa langsung menyelidiki kasus ini sesuai dengan laporannya Migrant Care? Iya, apalagi kalau BNN sudah mengatakan katanya ini ilegal ya, sudah 10 tahun nggak ada izin dan lain sebagainya. Komnas HAM saat ketemu Migrant Care hari Senin kemarin mengatakan dalam waktu dekat gitu ya, secepatnya akan mengirim tim ke Langkat gitu untuk melakukan investigasi dari laporan awal yang kami sampaikan apa yang sesungguhnya terjadi, termasuk dugaan-dugaan praktek perbudakan, ada indikasi penyiksaan dan lain sebagainya, itu akan diinvestigasi oleh Komnas HAM. Oke, ini bisa berlangsung selama 10 tahun, kemudian masyarakat juga sepertinya tidak terlalu menghiraukannya. Apakah karena kekuasaan yang dipegang oleh Bupati pada saat itu atau bagaimana Mbak Anies? Bisa jadi begitu gitu, karena kekuasaan itu kan juga mempengaruhi bagaimana orang berperilaku terhadap orang yang punya kekuasaan gitu. Jadi belum bisa terbuka gitu ya, masyarakat mungkin juga menilainya hanya dari satu aspek, mereka tidak tahu ada aspek pelanggaran HAM-nya gitu ya. Dari satu sisi mereka mungkin merasa ditolong gitu, inisiatifnya mungkin ada niat baiknya gitu, tetapi kan caranya ini juga mestinya harus ada prosedur yang baik, yang legal, sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia gitu, dan tidak perlu menggunakan celah itu untuk melakukan praktek-praktek lain seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Gitu. Ya, selain Komnas HAM, perlukah polisi juga ikut dalam penyelidikan ini? Setahu kami polisi juga sudah melakukan penyelidikan ya, Bang Latif ya. Polda Sumut kalau tidak salah, dan mungkin juga Mabes Polri gitu ya. Tetapi kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan. Oke, Mbak Anies, mudah-mudahan yang terbaik buat korban di sana. Terima kasih, selamat malam. Keluarga korban pengeroyokan mencium aroma kesengajaan dalam tragedi yang menewaskan kakek Wiyanto Halim. Kami segera kembali.